kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Por, alhamdulillah kabar saya baik, Bu Por. Alhamdulillah, nomor satu sehat ya Bu Nida Betul ya. sekali itu, Bu. Bu Nida, Nggih. hari ini Bu Nida akan melaksanakan praktik coaching bersama Pak Bagus ya. Nggih, leres, Bu. Iya. Saya di sini menjadi observer yang akan melihat, mengamati, dan merefleksi pelaksanaan coaching yang akan Bu Nida lakukan bersama Pak Bagus. Saya akan mengamati bagaimana pelaksanaan tersebut sudah sesuai alur tirta atau belum. Bu Nida masih ingat ya, alur tirta ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Ya, di awal kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya Bu Nida. Gimana ini? Ya, apakah pelaksanaan coaching nanti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching atau belum? Nggih. Apakah coaching nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Nggih, siap. Nggih, Bu. Ya, Bu Nida masih ingat tentang coaching, prinsip coaching ada 3, Nggih. yaitu nanti harus disesuaikan ya Bu Nida. Nggih, Yang pertama kemitraan, Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nggih. Ya, baik Bu Nida. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nida. Nggih. Oke. Kira-kira kompetensi inti coaching apakah yang akan Bu Nida kembangkan pada proses coaching kali ini? Nggih, Bu. Bu Por, matur suwun ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan kompetensi inti dari coaching, yaitu saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh di sini. Ketika saya sudah hadir secara penuh, maka saya juga akan dapat menjadi seorang pendengar yang aktif tentunya, Bu Por. Mungkin itu kompetensi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Oke. Baik Bu Nida. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ya. Nggih. Kompetensi inti yang mana yang secara spesifik ingin Bu Nida kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Nggih, untuk kompetensi yang secara spesifik akan saya hadirkan pada proses coaching kali ini, mungkin saya ingin menjadi pendengar yang aktif, nggih, Bu. Nggih. Pendengar yang aktif, di mana ketika saya sudah mendengarkan apa sih masalah dari coaching tersebut, maka saya dapat memberikan pertanyaan berbobot, sehingga coaching dapat menemukan solusi atau ide-ide yang sebenarnya sudah ada pada diri coaching tersebut. Namun, nanti saya akan memberikan pertanyaan pemantik sebagai pemancing agar coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Mungkin begitu, Bu Por. Luar biasa Bu Nida. Berarti nanti rencana aksi yang Bu Nida kembangkan dan lihat nanti pada coaching ya akan ada pertanyaan ketiga selanjutnya Bu Nida. Ya, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Nida inginkan dalam proses coaching kali ini? Oke, untuk ketercapaiannya keberhasilan coaching kali ini, mungkin saya ingin membantu coaching dalam menemukan solusinya sendiri, sehingga coaching dapat mengatasi masalah menggunakan solusi yang telah didiskusikan nanti, Bu Por. Dari solusi tersebut nanti akan ada komitmen yang nanti coaching akan lakukan sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Mungkin itu, Bu Por ya. Bagus. Sudah selesai pertanyaan dari saya Bu Nida. Siap. Bu Nida bisa melaksanakan praktek coaching bersama Pak Bagus. Monggo, silahkan. Nggih, Bu Por. Terima kasih. Saya lanjut ya. Nggih. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam Pak Bagus. Monggo Pak Bagus, gimana kabarnya ini Pak Bagus? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Nida. Gimana kabarnya Bu Nida? Alhamdulillah kabar saya juga baik nih Pak Bagus. Tumben nih Pak Bagus main ke ruangan saya. Gimana? Ada yang ingin dibicarakan atau ingin disampaikan kepada saya? Iya betul Bu Nida. Sebelumnya saya mohon maaf Bu Nida nih ganggu waktu dengan ya. Ini sebenarnya saya ingin kedatangan saya ke sini ingin menyampaikan permasalahan Bu Nida. Bahwa permasalahan di kelas saya itu anak-anak ini kemampuan literasinya itu masih rendah Bu Nida. Nah, kedatangan saya ke sini supaya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut Bu Nida. Oke Pak, berarti Bapak diskusi kita kali ini yaitu untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang Pak Bagus alami, begitu nggih Pak nggih? Betul Bu Nida. Nggih, oke. Kemudian Pak, nanti saat kita berdiskusi ini, nanti pada akhir kita akan mencapai apa Pak kira-kira? Apa yang ingin Bapak capai?
yang ingin saya capai pada diskusi kali ini yaitu saya menemukan solusi daripada ini masalah tentang kemampuan literasi anak yang masih rendah. Solusinya bagaimana supaya anak-anak itu kemampuan literasinya mampu meningkat dengan baik. Oh, berarti begitu ya Pak Bagus sedang mengalami masalah di mana murid Pak Bagus itu kemampuan literasinya belum berkembang secara maksimal, begitu Pak. Betul. Oke Pak, siap. Semoga diskusi kita kali ini dapat menemukan solusi ya Pak ya dari Ya. masalah yang sedang Pak Bagus alami. Ya, betul. Ya, semoga. Oke Pak, siap. Menurut Pak Bagus kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Bagus itu belum berkembang kemampuan literasinya? Kemungkinan ini anak-anak itu karena di rumah itu jarang membaca, di sekolah juga mungkin jarang sekali untuk masuk ke perpustakaan untuk membaca buku. Ini masih kurang. Apakah itu karena buku-buku bacaannya kurang menarik ataukah mereka minat bacanya yang kurang? Oh begitu, jadi berarti kurang minat bacanya anak-anak itu masih agak kurang gitu ya Pak Bagus ya, Betul. dari yang disampaikan Pak Bagus. Kemudian dari masalah yang Pak Bagus tadi sedang alami, kira-kira ketercapaian apa yang ingin Bapak capai dalam mencari solusi kali ini? Dalam mencari solusi kali ini saya ingin anak-anak itu nanti kemampuan literasinya itu meningkat tidak hanya dalam segi membaca saja. Sekarang ini anak-anak kelas 5 ini baru dalam tahap hanya membaca, belum sampai memahami isi bacaan. Anak itu hanya membaca, ketika saya berikan pertanyaan, anak belum mampu menjawab pertanyaan tersebut, malah menanyakan maksud dari pertanyaan itu. Ini berarti anak-anak itu tahap literasinya masih rendah, baru bisa membaca, belum memahami. Yang saya harapkan nanti ke depannya saya bisa menemukan solusi bagaimana anak-anak itu mampu meningkat kemampuan literasinya, ini mampu memahami bacaan yang ia baca dan menceritakan kembali. Kemudian kalau bisa anak tersebut mampu membuat sebuah karya walaupun itu baru berupa mungkin rangkuman atau kesimpulan atau resum dari apa yang dia baca. Oke, berarti nanti yang Bapak inginkan itu anak-anak yang paling ketercapaian yang ingin Bapak maksimalkan itu anak-anak dapat menghasilkan sebuah karya atau menyampaikan kesimpulan dari sebuah cerita gitu ya Pak nih tadi yang sesuai saya tangkap tadi. Oke Pak, luar biasa sekali. Kemudian ukuran untuk literasi anak nih Pak, kira-kira Bapak dalam mengukur keberhasilan kemampuan literasi anak, Bapak menggunakan teknik apa? Yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu mungkin melakukan teknik pengamatan observasi ya, kemampuan minat anak baca dulu, bagaimana anak itu mampu sering untuk perpustakaan atau sering membaca ya, kita mampu mengamati anak tersebut. Kemudian dengan teknik tes mungkin dia memberikan pertanyaan dari apa yang dia baca ya, dari apa yang dia baca dia tahu isi dari apa yang dia baca. Kemudian kalau bisa dengan memberikan ini keterampilan anak supaya bisa mampu untuk membuat resume dari apa yang dia baca. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian kira-kira hal apa yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dari peserta didik Bapak kali ini? Untuk yang akan saya lakukan ke depannya ada beberapa hal ya yang akan saya lakukan. Pertama yaitu mungkin dengan cara ini pembiasaan Bu Nida. Dengan cara pembiasaan anak-anak sebelum pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran ini melakukan pembiasaan membaca buku. Kemudian membuat ini pojok baca di kelas, mendekatkan buku bacaan terhadap anak-anak ya, membuat pojok baca buku di kelas-kelas, dan juga bisa dengan cara membuat kunjungan ke perpustakaan. Oke. Oh, berarti menurut Pak Bagus itu salah satu teknik yang Bapak lakukan itu dengan menggunakan melakukan pembiasaan anak-anak untuk membaca, seperti digunakan adanya pojok baca agar anak-anak terbiasa membaca, gitu nggih Pak nggih. Siapa tahu dengan kebiasaan tersebut dapat meningkatkan kemampuan literasi anak. Begitu Pak Bagus. Nggih. Kemudian kira-kira menurut Pak Bagus untuk mendukung pembiasaan literasi tersebut, apa yang Bapak akan lakukan? Untuk mendukung pembiasaan literasi tersebut, yang pertama yang akan saya lakukan tentunya saya akan berkoordinasi dengan pustakawan ya, dalam hal peminjaman buku perpustakaan. Ini saya lakukan untuk meminjam buku perpustakaan dari perpus ke kelas-kelas, pojok baca di setiap kelas.
dan juga mengatur jadwal terhadap anak-anak siapa yang bertugas untuk meminjam buku bacaan di perpustakaan. Kemudian saya juga perlu koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait hal tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak ya, rencana yang sudah Bapak ingin susun itu semoga itu dapat terlaksana ya Pak. Dan saya yakin Pak Bagus pasti bisa dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik Pak Bagus. Oke, kemudian dari sudah apa yang tadi Pak Bagus sampaikan, kira-kira Pak Bagus sudah mempunyai rencana apa untuk meningkatkan kemampuan literasi anak tersebut? Rencana yang akan saya lakukan pertama itu tadi ya sudah saya bicarakan ya Bu Ida ya, pertama membuat pojok baca dengan mendekatkan buku bacaan kepada anak-anak, diharapkan anak-anak akan terbiasa untuk membaca. Kalau sudah terbiasa membaca, ini akan saya gunakan pembiasaan ketika sebelum pembelajaran ini anak-anak membaca buku bacaan, kemudian menceritakan kembali terhadap anak-anak yang lain, kemudian juga bisa dengan saya berkolaborasi dengan pustakawan untuk membuatkan jadwal kunjungan terhadap anak-anak. Berarti tadi sudah ada 4 rencana yang Mbak Bagus sudah susun nggih Pak nggih, semoga dapat berjalan lancar nggih. Kemudian dalam melakukan rencana pastinya ada dukungan. Nggih, kira-kira dukungan apa yang Pak Bagus butuhkan untuk dapat melaksanakan rencana yang sudah Pak Bagus tadi susun? Dukungan yang saya butuhkan yang pertama tentunya dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan. Ini saya berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah agar Bapak Kepala Sekolah memberikan izin restunya terhadap rencana yang akan saya lakukan. Yang kedua tentunya saya membutuhkan dukungan dari pustakawan, di mana pustakawan ini agar bisa memberikan izin terhadap peminjaman buku dan juga membuatkan jadwal kunjungan terhadap kelas. Ya, kemudian selanjutnya tentunya terkait dengan pojok baca pasti akan memerlukan anggaran. Ini saya butuh dukungan terhadap bendahara BOS. Ini tentu saya akan berkoordinasi dengan bendahara BOS berkaitan dengan pembuatan pojok baca di tiap-tiap kelas. Berarti tadi dukungannya dari kepala sekolah, kemudian dari pustakawan juga, dan menemui bendahara BOS nih Pak. Berarti dalam memenuhi kebutuhan tersebut Pak Bagus sudah melaksanakan beberapa rencana yang sudah Bapak Bagus susun tadi. Begitu luar biasa sekali. Kemudian Pak Bagus pertanyaan lagi, adakah rencana lainnya ingin Bapak susun dalam meningkatkan kemampuan literasi Bapak? Rencana lain yang akan saya susun untuk kedepannya mungkin hanya itu aja dulu Bu. Nanti kalau ke depan kok ternyata ada kendala atau ada hambatan yang lain terkait dengan penyesuaian rencana, mungkin akan saya konsultasi dengan Ibu lagi. Oke, siap. Luar biasa sekali ya Pak ya. Oke, tadi sudah ada rencana. Kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Pak Bagus, apa komitmen Pak Bagus terhadap rencana yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Komitmen untuk kedepannya yaitu yang pertama saya minggu depan akan memulai rencana saya. Yang pertama menemui Bapak Kepala Sekolah untuk berkoordinasi terkait dengan rencana saya, kemudian menemui pustakawan dan juga menemui bendahara BOS. Luar biasa sekali ya tadi apa yang sudah Pak Bagus sampaikan, dan saya juga sangat mendukung sekali nih Pak rencana yang Pak Bagus lakukan. Apabila Pak Bagus nanti membutuhkan pertolongan saya siap membantu Pak Bagus untuk meningkatkan kemampuan literasi anak-anak untuk kedepannya bisa lebih maksimal lagi ya Pak Bagus ya. Tentu saja tidak, nanti kalau ke depan kok saya menemui masalah ataupun menemui kendala-kendala, tentu saya akan bercerita sering kepada Bu Nida nanti Bu Nida. Terima kasih atas waktunya Bu Nida. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat jenengan ya Bu Nida ya. Tak apa-apa Pak Bagus, tidak kok, saya tidak terganggu. Saya malah senang ini Pak Bagus, saya jadi bisa mendampingi Pak Bagus dalam berbincang-bincang menemukan solusi, dan luar biasa sekali. Tadi Pak Bagus sudah memunculkan solusi-solusi itu sendiri dari kemampuannya Pak Bagus sendiri. Saya mendukung seluruh rencana dari Pak Bagus dan siap membantu Pak Bagus untuk kedepannya. Begitu nggih Pak nggih? Terima kasih yang sebentar. Sama-sama Pak Bagus, matur suwun. Saya pamit undur diri dulu. Matur suwun Pak Bagus, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Nida, praktek coaching yang luar biasa. Bu Nida melaksanakan coaching dengan Pak Bagus berjalan luar biasa dan lancar. Dimana tadi saya amati sudah terlihat
apa yang ada di alur tirta, ya. Ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab yang telah didiskusikan bersama Pak Bagus selaku coaching. Nah, akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Alhamdulillah ya Bu, ya berjalan lancar. Baik Bu Nida, setelah proses coaching ini selesai, ada beberapa pertanyaan ini Bu Nida yang akan saya sampaikan kepada Bu Nida. Indikator keberhasilan dari praktek coaching yang telah Ibu laksanakan kali ini apa Bu Nida? Oke Bu, untuk indikator keberhasilan dari proses coaching yang sudah saya Iya, lakukan iya. tadi bersama Pak Bagus, yaitu coaching sendiri ini dapat memunculkan solusi untuk merencanakan sebuah rencana aksi yang nantinya akan dilakukan oleh coaching sendiri dalam menyelesaikan masalahnya tersebut Bu. Tentunya tadi dalam menggali solusi-solusi itu saya mencoba untuk semacam mengerahkan atau mengeluarkan kemampuan potensi dari coaching itu Iya, sendiri. Begitu betul Bu. Bu Nida memantik pertanyaan Iya. disampaikan sehingga tergali semua Iya, ya yang sebenarnya dari Pak Bagus itu ada Bisa. nggih, Iya. potensi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya. Baik Bu Nida, untuk pertanyaan yang kedua. Di awal tadi kita sudah berbincang-bincang dan Bu Nida menyampaikan bahwa Bu Nida ingin menjadi pendengar yang aktif dalam proses coaching tersebut. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nida kembangkan? Oke Bu, tadi pada saat proses coaching berlangsung saya berusaha untuk menghadirkan diri saya secara penuh, present untuk saya dapat mendengarkan apa sih masalah dari Pak Bagus. Kemudian setelah saya hadir di sini secara aktif, secara penuh, saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif. Dari situ saya berhasil mengeluarkan atau mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Bagus. Untuk kedepannya kompetensi yang masih saya ingin kembangkan yaitu tentunya bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang aktif dalam mendengarkan dan juga dapat mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada Pak Bagus agar dapat mengeluarkan semua potensi yang ada, menemukan solusi dari apa yang si coach punya itu sendiri. Begitu mungkin. Betul Bu Nida. Memang keterampilan untuk mengembangkan pertanyaan berbobot itu harus kita latih sehingga coach berhadapan dengan coach siapapun, Bu Nida bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Bu Nida, di mana apabila kita sudah menghadirkan diri kita secara penuh menjadi pendengar aktif ya, kita bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach nanti menggali apa sih yang ada dalam diri saya, solusi apa yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga coach betul-betul dapat memunculkan ide ya, menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dari kemampuan yang ada pada coach itu sendiri. Luar biasa Bu Nida, coachingnya sangat bagus ya. Saya sangat terkesan dengan pelaksanaan proses coachingnya Bu Nida. Semoga hasil observasi saya ini berdasarkan catatan ini bisa bermanfaat untuk praktek-praktek coaching Bu Nida selanjutnya. Ya, terima kasih kesempatannya sehingga saya bisa menjadi observer pada pelaksanaan coaching antara Bu Nida dengan Pak Bagus. Saya mohon maaf mungkin selama menjadi observer ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bu Nida. Dan selanjutnya saya mohon undur diri Bu Nida. Nggih Bu, sama-sama. Saya Terima pamit kasih. dulu nggih, matur suwun. Matur suwun. Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Arno. Gimana kabarnya Pak Arno? Ya, alhamdulillah juga saya dalam keadaan siap dan fit. Oh iya, Pak Bagus untuk melaksanakan praktik coaching kali ini, nanti sama Bu Nida ya. Bu Nida, iya. Nah, itu saya di sini selaku jadi observer, pengamat, nanti akan melihat, mengamati dan merefleksikan praktek coaching yang akan Pak Bagus lakukan bersama Bu Nida. Sebenarnya saya mengamati praktek coaching ini apakah sudah menggunakan alat tirta yaitu
ada tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Oh ya Pak Bagus, sebelum percakapan coaching dimulai, sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian dulu ya Pak Bagus ya. lagi. Apakah nanti pelaksanaan sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Nah ini seperti di sini nih. Ya, Pak Arno. Ya, siap Pak Arno. Ya Pak Arno, nanti dalam proses nanti praktek coaching kali ini saya akan menggunakan alur kita ya. Yang pertama yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian menyampaikan rencana aksi dan juga tanggung jawab Pak Arno. Tentunya juga mempertimbangkan 3 kompetensi yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali Pak Bagus. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Bagus, yaitu yang pertama, kompetensi coaching apakah yang akan Pak Bagus kembangkan pada proses coaching kali ini Pak? Pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang ada di dalam coaching ya. Yang pertama yaitu tadi tentang kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mampu mengajukan pertanyaan berbobot untuk bisa mengenali solusi yang dimiliki oleh sang coaching itu sendiri. Oke, baik Pak Bagus. Untuk pertanyaan kedua Pak, kompetensi inti yang mana yang akan Bapak lakukan secara spesifik nanti pada pendidik yang dikembangkan pada coaching? Pada coaching kali ini kompetensi inti yang spesifik akan saya lakukan yaitu tentang mendengarkan aktif. Dimana ketika mendengarkan aktif, masalah-masalah yang dilakukan coaching, kemudian agar dapat coaching mampu membuat rencana-rencana aksi. Oke, baik Pak. Berarti nanti rencana Pak Bagus yang akan lakukan selaku coach yang dikembangkan, kita lihat nanti ya pada percakapan kami ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang ketiga Pak Bagus, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Pak Bagus inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator ketercapaiannya yaitu apabila sang coaching ini mampu untuk menggali solusi yang dia temui pada masalah-masalahnya sendiri. Jadi diharapkan sang coach itu mampu menemukan solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi, Pak Arno. Oke, baik Pak Bagus, pertanyaan saya sudah selesai. Monggo kegiatan awal ini silakan Pak Bagus dan Ibu Nida selaku coach dapat melakukan proses percakapan coaching ini dengan bagus. Saya akan mengakui sesuai dengan alur data yang sudah Bapak sebutkan tadi. Oke, matur nuwun Pak Arno. Terus, Waalaikumsalam Bu Nida. Gimana Bu Nida kabarnya Bu Nida? alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Pak Bagus sendiri gimana ini kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik hari ini. Sudah tumben Bu Nida hari ini kesini, ada apa Bu Nida? Oke, kemarin saya kan sudah sempat WA Pak Bagus, mungkin Pak Bagus saya kesupen. Saya sudah WA Pak Bagus, saya mau minta waktunya Pak Bagus untuk sedikit berbincang kepada saya karena saya sedang mengalami beberapa masalah nih Pak. Mungkin Pak Bagus gimana, ada waktu nggak ini buat berbincang kepada saya? Oh, tentu Bu Nida ya. Seperti dengan janji saya kemarin ya. Bu Nida mau diskusi hari ini. Kira-kira Bu Nida mau diskusi tentang apa ini hari ini? Begini Pak, sebetulnya saya itu mau mendiskusikan tentang masalah yang sedang saya hadapi di kelas. Saya ini kan sekarang sedang mengajar di kelas TKA Pak, di mana usia anak-anak itu usia 4-5 tahun. Di situ anak usia sedang aktif-aktifnya dan sedang ingin tahu dari beberapa hal Pak. Namun dari 2 minggu belakangan ini itu saya mengamati ada satu anak itu yang masih kurang fokus Pak ketika di dalam kelas, dan itu menjadi masalah buat saya gitu Pak. Oh, berarti itu tadi ya masalahnya Bu Nida itu bahwa di kelasnya Bu Nida ada satu anak yang fokusnya masih kurang ya, dimana dia masih aktif ya. Oke, betul Pak. Di situ anak saya itu yang satu ini dia itu cenderung asik main sendiri Pak, kurang fokus ketika saya ajak berbicara juga. Anak itu hanya asik mainan sendiri, asik mainan badannya sendiri, dan ketika bermain bersama temannya pun anak tersebut menarik diri, dia asik sendiri. Begitu Pak. Kira-kira untuk diskusi kita hari ini apa yang ingin dicapai Mbak Nida?
Oke, untuk ketercapaian diskusi hari ini tentunya saya ingin mendapatkan solusi ya Pak ya, yang nantinya akan saya terapkan untuk menyelesaikan masalah saya. Dan tentunya saya ingin membantu murid saya yang tadi masih asik sendiri agar bisa fokus, agar dia perkembangannya tidak tertinggal dari teman-temannya. Mungkin begitu Pak ketercapaiannya. Jadi ketercapaian dari diskusi kita kali ini yang diinginkan oleh Bu Nida adalah untuk mencari solusi bagaimana anak tadi dapat fokus ya, fokus ketika dalam pembelajaran ya Bu Nida ya. Oke, betul sekali Pak, begitu. Baik Bu Nida, untuk terlebih dahulu bagaimana sih kejadian-kejadian yang terjadi di sekolahnya ini Bu Nida? Oke Pak, jadi kejadiannya itu ketika awal masuk sebelum pembelajaran kan anak-anak itu berdoa dulu Pak. Lah saya amati selama 2 minggu ini ketika yang lainnya berdoa, anak ini tuh hanya diam. Anak ini tuh mainan kaki, mainan tangan. Namun pada saat itu sudah saya ingatkan, kakak mohon maaf kita berdoa dulu. Tapi setelah saya ingatkan anak itu kembali lagi. Anak itu kembali lagi kurang fokus pada saat berdoa. Pada saat berdoa selesai, kemudian kita mulai pembelajaran. Pada saat saya menyampaikan informasi tentang topik yang ingin saya sampaikan, sama Pak, anak ini tuh cenderung mainan sendiri, asik sendiri. Sudah saya ingatkan, namun diulangin kembali. Gitu terus, sudah hampir 2 minggu ini Pak. Nah, pada saat itu kita juga pada waktu bermain, anak ini tidak mau bermain sama temannya. Dia cenderung bermain sendiri. Asik sendiri. Iya, begitu Pak masalah yang sedang saya hadapi sebetulnya di kelas. Berarti satu anak ini, anak itu kurang fokus ya ketika belajar, ketika dalam pembelajaran. Kemudian juga anak ini itu senang bermain sendiri, berarti ya Iya, aktif sendiri, betul tidak mau sekali. bersosialisasi Betul. dengan orang lain. Nah, kira-kira yang sudah Bu Nida lakukan itu apa saja Bu Nida? Oke, selama 2 minggu ini mungkin saya hanya menegur anaknya Pak. Ketika berdoa anak ini masih aktif bermain sendiri, saya ingatkan, kakak mohon maaf berdoa dulu, saatnya berdoa. Kemudian pada saat bermain juga saya sudah ajak anak ini untuk bermain bersama temannya. Yuk kak kita main bersama temannya. Namun si anak ini lebih cenderung menarik diri atau dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Gitu Pak, yang sudah saya lakukan hanya menegur anaknya saja mungkin pada tahap sekarang ini. Berarti yang Bu Nida lakukan untuk tahap sebelumnya ini baru Bu Nida melakukannya dengan cara lisan ya, baru Iya. menegurnya secara lisan. Yeay. Kemudian Bu Nida, untuk apa saja nanti Bu Nida yang akan dilakukan supaya anak tersebut mampu fokus kembali Bu Nida? Oke, mungkin untuk yang saya lakukan agar anak ini kembali fokus setelah saya melakukan teguran kepada anak ini secara lisan, mungkin saya juga akan berdiskusi bersama teman sejawat saya untuk bagaimana sih kita harus menangani anak seperti itu. Begitu Pak, mungkin saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat saya dulu agar menemukan seperti apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi anak tersebut. Begitu Pak. Berarti Bu Nida nanti akan berdiskusi terhadap teman sejawat ya Bu Nida. Kira-kira apalagi yang akan dilakukan Bu Nida selain berdiskusi? Selain berdiskusi tentunya saya akan menemui orang tuanya ya Pak ya. Saya akan menemui orang tuanya. Namun di sisi lain saya itu sering mendengar anak tersebut dia itu sering ngobrol sendiri Pak. Ngobrol sendiri. Kalau orang tuanya itu terlalu sibuk kerja. Mama tidak nemenin aku main. Ayah nggak nemenin aku main. Aku main sendiri. Mungkin keadaan di rumah itu dia hanya sendiri dengan babysitternya saja. Sedangkan babysitternya itu mengerjakan pekerjaan rumah juga, begitu Pak. Itu berarti yang Bu Nida dengar itu bahwa anak dari orang tua itu masih sibuk bekerja ya. Sehingga anak tersebut hanya jarang berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, Bu Nida, apakah sudah pernah berkomunikasi dengan orang tuanya Bu Nida? Kalau untuk berkomunikasi dengan orang tuanya saya sudah pernah WA nih Pak nih. Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan ke orang tuanya untuk saya meminta waktu bertemu. Orang tuanya datang ke sekolah, namun karena kesibukan beliau berdua, jadi kita belum menemukan waktunya kapan untuk bertemu Pak. Begitu. Jadi saya masih sebatas berhubungan melalui via WA saja dengan orang tuanya. Dan terus bagaimana, apa ukurannya nanti Bu Nida supaya tercapai ini akan bagaimana? Oke, untuk ukuran ketercapaian dari masalah yang sedang saya hadapi di sini, yaitu saya ingin membantu murid saya tersebut
untuk dapat fokus Pak, fokus saat berdoa, fokus saat pembelajaran, agar perkembangannya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian saya di sini juga ingin membantu murid saya yang satu itu untuk dapat bersosialisasi dengan temannya. Saya ingin mengajarkan bahwa berteman itu asik loh, bahwa main dengan teman itu asik. Kenapa kamu asik mainan sendiri? Jadi ketercapaian itu agar anak itu mampu bersosialisasi kepada temannya Ya, juga betul, Pak. bagus sekali Bunda bahwa tadi yang pertama Bunda nanti akan membantu fokus anak tersebut ya, supaya mampu fokus ketika pembelajaran, kemudian supaya anak tersebut mau bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain ya Bunda. Kemudian teknik-teknik apa saja yang akan Bunda lakukan supaya dapat melaksanakan rencana tersebut Bunda? Kalau tekniknya yang ingin saya lakukan yaitu saya melakukan observasi Pak, di mana saya membuat catatan-catatan kecil dari hasil observasi yang sudah saya lakukan setiap harinya tentang anak tersebut. Misalnya setelah saya melakukan teguran secara lisan, bagaimana nih responnya? Saya akan mencatat setiap harinya Pak, yang nantinya saya akan memberikan catatan itu kepada orang tua murid tersebut agar tahu bagaimana sih anaknya ketika di sekolah. Saya terus terang Pak, saya sangat kasihan melihat keadaan anak tersebut. Gitu. Betul Bunda, bagus sekali ya bahwa nanti pertama Bunda akan mengobservasi terlebih dahulu, kemudian bercatatan kecil dan mengkonsultasikan dengan orang tuanya. Kemudian apa yang akan Bunda lakukan untuk mendukung kegiatan observasi tersebut Bunda? Oke, tentunya saya akan berkoordinasi ya Pak ya untuk rencana saya yang tadi yang pertama yaitu saya akan berkonsultasi kepada orang tuanya, meminta waktu kepada orang tuanya untuk berkonsultasi dan memberikan hasil catatan dari yang saya lakukan tadi. Kemudian saya mengajak orang tuanya untuk melakukan pola asuh yang sama ketika di rumah. Saya meminta waktunya orang tua untuk menghadirkan dirinya, untuk belajar bersama anaknya, untuk meluangkan waktunya lah ya Pak untuk kepada anaknya. Kemudian saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk menyamakan pola asuh ketika anak tersebut menarik diri, maka guru yang lain bisa mengajak anak tersebut untuk mengajak bermain bersama temannya, untuk mengarahkan untuk bermain bersama temannya. Kemudian rencana yang ketiga yaitu saya juga berkoordinasi dengan teman-temannya satu kelas, dengan murid-murid saya satu kelas, agar mengajak anak satu ini bermain bersama. Ketika anak ini sudah asik sendiri, maka teman-teman yang lainnya saya ajak untuk mengajak. Mungkin karena yang mengajak temannya dia lebih welcome ya Pak ya, lebih nyaman begitu. Betul sekali ya Pak, yang rencana yang Bu Nida susun itu sudah sangat bagus sekali ya, sudah sangat rinci sekali ya. Kemudian Bu Nida di dalam melaksanakan rencana-rencana tersebut, kira-kira dukungan apa yang Bu Nida butuhkan? Tentunya dukungan dari orang tuanya ya Pak ya, yang paling penting itu dukungan dari orang tuanya, karena orang tua di sini merupakan madrasah utama bagi anak. Karena menurut hasil pengamatan saya ya Pak ya, anak ini bisa seperti ini karena kurangnya waktu orang tua untuk anaknya sendiri. Jadi dukungan yang saya butuhkan yang pertama yaitu dari orang tuanya, kemudian dukungan yang kedua dari kepala sekolah dan rekan sejawat tentunya, dan yang ketiga dukungan dari teman sebayanya anak-anak tersebut untuk bersama-sama bisa merangkul, mengajak anak tersebut bersosialisasi bersama. Betul sekali ya. Dalam melaksanakan rencana Bu Nida itu berarti yang pertama membutuhkan dukungan dari orang tuanya ya, yang sangat vital sekali dalam pembentukan karakter anaknya. Kemudian dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan juga anak-anak ya, supaya mampu bersosialisasi dengan anak tersebut. Ya, bagus sekali, luar biasa sekali rencana yang disusun oleh Bu Nida. Kemudian adakah rencana lain Bu Nida yang ingin Bu Nida kerjakan lagi Bu Nida? Mungkin rencana lain cukup begitu aja ya Pak ya, belum ada rencana lagi selain yang sudah tadi saya sampaikan begitu Pak. Bagus sekali Bu Nida ya, rencana-rencana tadi yang Bu Nida akan terapkan nanti. Kemudian Bu Nida komitmen apa yang akan Bu Nida lakukan di dalam menjalankan rencana-rencana tersebut? Oke, komitmen yang saya lakukan tentunya konsistensi ya dalam saya melakukan treatmentnya tersebut. Kemudian saya juga minggu, kalau nggak hari Minggu besok saya akan berkunjung ke rumah orang tuanya, karena orang tuanya tidak bisa datang ke sekolah, maka saya akan berkunjung ke rumahnya, meminta waktunya untuk saya ngobrol tentang masalah yang anaknya sedang hadapi saat ini. Mungkin saya pikirkan orang tuanya tidak tahu dalam
masalah yang anaknya hadapi di sekolah ini. Selain itu juga komitmennya saya besok akan menyampaikan kepada rekan sejawat saya dalam forum rapat mingguan agar rekan sejawat saya juga membantu anak ini untuk dapat bersosialisasi kepada temannya tentunya. Dan yang ketiga yaitu saya akan berkoordinasi kepada murid saya hari Senin. Mulai hari Senin murid saya akan saya ajak untuk bersama-sama merangkul anak ini untuk dapat bersosialisasi bersama-sama. Bagus sekali ya Bu Nida ya, dari rencananya tadi, kemudian komitmennya tadi, kemudian kira-kira di dalam menjalankan komitmen tadi Bu Nida, apa yang Bu Nida butuhkan? Tentunya yang saya butuhkan yaitu dukungan dari teman rekan sejawat saya ya Pak ya, dari guru pendamping saya satu kelas, karena beliau yang juga memahami kondisi di kelas. Saya akan meminta kepada guru pendamping satu kelas saya untuk bersama-sama menjalankan rencana yang sudah saya susun bersama Pak Bagus ini. Sudah bagus sekali ya rencana dari Bu Nida, nanti akan berkolaborasi dengan guru rekan sejawat Bu Nida dalam satu kelas tadi ya, yang konsep tadi ya. Iya. Bagus sekali, dan semoga nanti rencana ini dapat berjalan dengan baik. Saya yakin pasti Bu Nida mampu menjalankan rencana ini dengan baik, dan diharapkan fokus anak tadi dapat berkembang dan juga mampu bersosialisasi dengan temannya. Amin ya Pak, matur suwun ini untuk waktunya. Namun ketika nanti saya menemui masalah lagi, bolehkah saya untuk mengajak diskusi Bapak lagi? Oke, tentu boleh sekali Bu Nida. Nanti bila Bu Nida menemui masalah atau kendala kembali ketika melaksanakan rencana tersebut, Bu Nida dapat mampu menemui saya lagi di sini. Oke Pak Bagus, matur suwun ini Pak Bagus, saya mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih, saya sudah diberikan solusi-solusi untuk menjalankan rencana saya dan untuk menghadapi masalah yang sedang saya hadapi kali ini. Matur suwun Pak Bagus untuk waktunya. Sama-sama. Saya pamit undur diri dulu. Parem Pak Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Bagus, tadi percakapan kucingnya sudah berjalan dengan bagus. Bapak selaku coach dan Bu Nida tadi selaku coach sudah melakukan coaching yang luar biasa ya, berjalan dengan bagus juga. Dimana tadi sudah terlihat alur ceritanya, tujuannya, identifikasinya, rencana aksi serta tanggung jawab yang telah didiskusikan bersama tadi dengan Bu Nida, sehingga ada solusi masalah tersebut bisa terselesaikan dengan bagus. Pak Bagus ini selaku coach dalam proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak. Yang pertama, indikator apa, keberhasilan apa dari praktek yang coaching lakukan yang Bapak tadi lakukan hari ini? Ya, indikator keberhasilan coaching yang saya lakukan barusan yaitu bahwa sang kuci tadi mampu menemukan solusi-solusi sendiri atas permasalahan-permasalahannya, yaitu tadi masalahnya terkait tentang fokus anak yang kurang tadi, Pak Arno. Baiklah Pak Bagus, untuk pertanyaan yang kedua, tadi di awal Pak Bagus selaku coach itu menyampaikan ingin menjadi pendengar yang aktif ya. Iya Pak. Dalam proses coaching tadi, bagaimana kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Bagus capai dan dikembangkan lagi Pak? Kompetensi yang tadi saya sampaikan yang akan dilakukan yaitu tentang pendengar aktif ya, tadi sudah saya lakukan, mendengarkan masalah-masalah dari Bu Nida ya. Kemudian kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan yaitu tentang bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot Pak Arno, dimana ketika kita mampu mengajukan pertanyaan berbobot ini akan membantu sekali sang kunci untuk menemukan solusi-solusinya sendiri Pak Arno. Wah, betul sekali ya Pak Bagus yang disampaikan jenengan, dimana apabila kita menghadirkan diri secara persen penuh mendengar anak aktif, itu nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot lagi, itu akan menghasilkan solusi yang dihadapi oleh si coach yaitu tadi Bu Nida. Luar biasa Pak Bagus praktek persahabatan coaching kali ini. Saya sangat berkesan dengan proses yang tadi Bapak dan Bu Nida lakukan. Semoga hasil dari observasi saya bisa bermanfaat untuk praktek-praktek coaching selanjutnya. Amin, amin Pak Arno. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku observer apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebelumnya Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak Arno. Sama-sama Pak Bagus. Lancar semuanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Por. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Nida. Bagaimana dengan Bu Nida sendiri? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Por. Hari ini kita berjumpa ya, Bu Por. Hari ini Bu Por akan melaksanakan coaching bersama Pak Harno. Saya di sini bertindak sebagai observer yang nanti akan mengamati Bu Por pada saat proses berjalannya coaching, Bu Por. Hari ini coaching Bu Por akan dilaksanakan dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Namun sebelum Bu Por memulai coaching kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Por. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kompetensi coaching apakah yang akan Bu Por kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, pada praktek coaching saya kali ini, saya akan mengembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh atau present dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Itu. Luar biasa sekali, berarti nanti Bu Por akan menghadirkan diri secara penuh dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Oke, baik Bu Por. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua yaitu kompetensi inti yang mana yang secara spesifik nanti akan Bu Por kembangkan pada saat proses coaching? Saya akan mengembangkan secara spesifik kompetensi intinya yaitu mendengarkan penuh, karena dengan mendengarkan penuh otomatis saya menjadi pendengar aktif. Dengan mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach, maka saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu Nida. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi berarti nanti Ibu akan menjadi pendengar aktif supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, Seperti itu Bu, ya? sehingga saya bisa menggali solusi dari pengalaman-pengalaman dari coach tersebut. Oke, berarti solusinya berdasarkan dari pengalaman dan kemampuan dari coach sendiri, Iya. begitu nggih Bu Por nggih? Oke, luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga pertanyaannya Bu Por, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Por inginkan pada proses coaching kali ini? Dalam coaching ini saya harapkan dari coach yang menghadapi permasalahan bisa menemukan solusi sendiri, Bu Nida. Solusi yang diambil dari pengalaman yang dia lakukan selama sehari-harinya, sehingga dari masalah dia bisa menemukan solusinya dan dapat menyelesaikan yang dia hadapi. Oke, Bu Por, berarti melalui pertanyaan berbobot nanti Bu Por akan menggali ya kemampuan dari coach sendiri untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali Bu Por. Oke, setelah ini monggo Bu Por bisa memulai proses coachingnya. Mohon izin nanti saya mengamati dari sini untuk sebagai observer. Nanti saya akan mengamati dan merefleksi proses coaching yang Bu Por lakukan hari ini. Monggo Bu Por bisa langsung melanjutkan coaching kepada Pak Harno. Monggo, saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Nida. Oke. Saya izin menemui Pak Harno dulu. Oke, monggo, Oke. monggo. Selamat siang Bu Pur, apakah Ibu mempunyai waktu luang untuk saya? Selamat siang Pak Harno. Insya Allah. Bagaimana Pak Harno? Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, maaf mengganggu waktunya Bu Pur. Tidak masalah. Selama saya bisa membantu, saya merasa sangat senang sekali. Oh iya Bu, saya tuh mau curhat tentang masalah saya kemarin itu Bu. Apakah Ibu bisa membantu saya Bu? Insya Allah. Kira-kira permasalahannya apa Pak Harno? Sebenarnya saya dari pertemuan ini saya hanya ingin mendapatkan solusinya, solusi yang terbaik aja Bu. Nggih, nggih. Ya, coba diceritakan permasalahannya sehingga nanti mungkin saya bisa menemani Pak Harno untuk menemukan solusi tersebut. Oh iya Bu, kira-kira Bu Pur masih ingat ya ketika itu saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Pada saat itu saya belum membuat buku jurnal harian secara tertib Bu. Itu permasalahannya saya. Ya. Saya ingat waktu itu Bapak mendapat katakanlah teguran ya, karena ada satu hal yang belum tertulis tercatat dengan rapi dalam jurnal pembelajaran gitu, jurnal mengajarnya ya Pak Iya. Harno ya. Iya. Terus selanjutnya Pak Harno sendiri bagaimana menghadapi hal itu? Ya sejujurnya saya sebenarnya sudah memakai mencatat setiap saat proses belajar mengajar itu anak-anak saya catat di catatan harian perkembangannya di situ. Cuma pada saat itu memang Bapak Sekolah beliau menganjurkan saya memakai buku jurnal harian. Nah pada saat itu
dia menegur saya kenapa tidak memakai jurnal harian. Nah, itu yang membuat saya jadi mengganjal seperti itu. Nah, kalau Pak Harno tahu tentang manfaat jurnal mengajar atau jurnal harian tersebut, mengapa Pak Harno sampai tidak membukukannya, Pak Harno? Ya sebenarnya secara berjalan KBM pun tidak menggunakan, pada saat itu ya tidak menggunakan jurnal harian, itu buat saya sebenarnya tidak ada masalah. Cuma mungkin ketika ada hambatan-hambatan itu belum tercover di situ, tidak dianalisa atau tidak ditulis. Nah itu yang menjadikan kenapa mungkin menurut beliau itu sangat penting buat jurnal harian. Nah, jurnal mengajar yang disampaikan oleh Pak Harno tadi memang sudah bagus karena tujuannya untuk mencatat hal-hal yang diperlukan oleh guru. Hal apa yang bisa dicatat oleh guru dalam hal jurnal pembelajaran atau jurnal mengajar tersebut, Pak Harno? Oh iya Bu, betul juga ya, ketika saya misal membuat buku jurnal harian itu nanti bisa mengcover perkembangan dan analisa siswa dalam belajar mengajar selanjutnya. Betul itu betul sekali Pak Harno. Nah, oleh karena itu diharapkan pentingnya jurnal pembelajaran atau jurnal mengajar itu yang menyebabkan nanti Pak Harno bisa memberikan pembelajaran lebih bagus sesuai perkembangan anak. Nah, harapan Pak Harno sendiri sekarang bagaimana? Oh iya Bu, harapan saya rencananya saya berniat menemui beliau Bapak Kepala Sekolah. Saya mungkin akan mencari solusinya agar permasalahan ini tidak berlarut betul. Nah, dari permasalahan yang Pak Harno hadapi, apa rencana Pak Harno ke depannya? Ya mungkin saya akan menemui beliau dan saya akan meminta maaf karena sudah ya bisa dikatakan kemarin tuh saya ada kesalahan menurut saya pribadi ada kesalahan sehingga saya belum bisa sesuai dengan harapan yang beliau harapkan. Sehingga nanti saya berencana akan menggunakan buku jurnal harian itu secara tertib dan terbukukan dengan baik sehingga nanti KBM itu berjalan dengan baik. Nah, lalu hal lain apa yang akan Pak Harno lakukan? Hal yang mungkin akan saya lakukan yaitu saya akan belajar dengan rekan-rekan teman sejawat saya yang telah membuat buku jurnal harian itu dengan bagus dan terbukukan sehingga nanti saya bisa belajar dengan teman-teman saya beliau yang sudah duluan membuat buku jurnal harian duluan. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Harno selanjutnya? Untuk selanjutnya proses belajar mengajar saya akan berusaha untuk memakai buku jurnal harian itu semaksimal mungkin sehingga nanti saya bisa terapkan anak-anak bisa nyaman, bisa tercapai apa yang dalam proses belajar mengajar itu yang kita inginkan, seperti itu. Bagus sekali Pak Harno idenya, luar biasa, sudah tepat dan saya sangat setuju sekali dengan ide tersebut. Ya syukurlah Bu, saya sekarang sudah merasa lega. Jujur saja kemarin itu juga saya menyesalkan langkah saya tidak membuat buku jurnal harian itu sehingga Bapak Kepala Sekolah itu sempat yaitu tadi menegur saya itu betul. Syukurlah kalau Pak Harno sedikit lega. Nah sekarang komitmen apa yang akan Pak Harno ambil Pak? Komitmen saya yaitu saya akan berusaha untuk membuat buku jurnal harian dengan tentu saja dengan rekan sejawat saya yang sudah bisa membuat buku jurnal harian dengan tertib dan bagus betul. Lalu dukungan apa yang Pak Harno butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan berusaha menemui beliau Bapak Kepala Sekolah untuk mencari solusi, terus juga bagaimana saya juga diberi ibaratnya dukungan dan nanti beliau juga insya Allah juga akan beri dukungan juga karena ini demi kepentingan saya juga dan anak-anak didik saya juga. Wah, ide yang hebat Pak Harno, bagus sekali. Semoga masalah yang Pak Harno hadapi bisa terselesaikan dengan baik ya Pak Harno ya. Sehingga tidak akan terulang kembali masalah yang seperti ini. Masalah timbul Pak Harno bisa menyelesaikan dengan solusi-solusi yang Pak Harno temukan sendiri. Amin, semoga permasalahan saya ini segera terselesaikan
dengan baik dan lancar. Dan saya juga alhamdulillah saya merasa lega Bu setelah bisa curhat sama jenengan. Moga-moga nanti kedepannya menjadi lebih baik lagi Bu. Insya Allah Pak Arno, saya mendukung. Oh iya Bu. Kiranya itu. Ya, Terima mohon kasih. maaf nih, saya ada janji, ada keperluan. Saya mohon izin dulu nggih Pak Arno nggih. Minta maaf nggih. iya. Moga Monggo. bisa diselesaikan. Ya, terima kasih sekali ya Bu Pur Nggih, atas nggih. waktunya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu Por. Hari ini proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar sehingga Pak Harno sudah menemukan solusinya dari masalah yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali tadi Bu Por memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga mengeluarkan semua potensi dari Pak Harno. Alhamdulillah Bu Nida, terima kasih. Alhamdulillah sekali nih Bu Pur. Alhamdulillah tadi hasil pengamatan saya dari hasil coaching Bu Pur tadi sudah muncul nih Bu Pur ya, alur datanya sudah ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan juga yang terakhir ada tanggung jawab atau komitmen nanti yang akan dijalankan oleh Pak Harno itu sendiri. Oke Bu Pur, karena coachingnya tadi sudah selesai, jadi setelah coaching ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Pur. Siap, Oke? siap Bu Nida. Siap, oke. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Pur, indikator keberhasilan dari praktek coaching kali ini yang telah Ibu laksanakan kira-kira apa? Indikator keberhasilan dari praktek coaching yang sudah saya laksanakan bersama Pak Harno yaitu bahwa coaching merencanakan untuk pelaksanaan rencana aksi. Selanjutnya, Pak Harno bisa menemukan solusi-solusi yang beliau gali dari kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Nida. Demikian. Oke, luar biasa sekali. Berarti tadi Ibu mencoba menggali segala potensi yang ada dari Pak Harno untuk menghasilkan solusi-solusi. Ya Bu, gitu. Oke, luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Pur. Tadi di awal Bu Pur menyampaikan ingin menghadirkan diri Bu Pur secara penuh atau present ya untuk proses coaching kali ini. Nah, untuk kedepannya Bu Pur, kompetensi apa yang ingin Bu Pur lebih kembangkan? Saya ingin mengembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Pur. Sehingga dengan saya menghadirkan diri secara penuh atau present, saya akan menjadi pendengar aktif Bu Nida. Setelah saya mendengarkan aktif, maka saya akan bisa menanyakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali potensi coach untuk menemukan solusi. Sehingga coach dapat menyelesaikan masalah dari solusi yang dihasilkan dari idenya sendiri. Begitu Bu Nida. Oke, luar biasa sekali nih ya Bu Pur. Saya belajar dari Bu Pur banyak ini Bu ya dari proses kali ini. Betul sekali yang Ibu katakan, dari kehadiran kita secara penuh kita bisa menjadi seorang pendengar yang aktif. Kemudian dari pendengar aktif kita dapat mengembangkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach menyadari bahwa ada kompetensi atau ada kemampuan dari dirinya untuk menemukan solusinya sendiri. Begitu nggak Bu Pur? Iya, betul Bu Nida. Luar biasa sekali proses coaching kali ini Bu Pur. Saya sangat terkesan sekali nih, prosesnya luar biasa Bu Pur. Terima kasih. Bu Pur, karena proses coachingnya sudah selesai, saya mohon undur diri Bu Pur. Namun sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali karena Bu Pur sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadikan saya sebagai observer pada proses coaching kali ini. Mohon maaf apabila selama menjadi observer banyak kesalahan kata atau omongan saya yang kurang berkenan intinya Bu Pur. Terima kasih Bu Pur. Sebelum